Halo, Assalamualaikum. Berjumpa lagi di channel GK. Kali ini kita akan membahas salah satu penyakit sistem saraf. Memiliki keturunan merupakan salah satu tujuan pasangan menikah. Umumnya, wanita yang baru menikah dan belum memiliki anak tentunya ingin merasakan kehamilan. Ketika hamil, menjaga agar janin tetap sehat dan tumbuh berkembang dengan baik di dalam perut sang ibu tidaklah mudah. Karena sang ibu harus menjaga asupan makanan yang bergizi agar janin terhindar dari berbagai resiko medis pada fase ini. Nah, inilah salah satu resiko medis yang dapat terjadi umumnya pada bayi baru lahir. Yap, hidrosefalus. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang hidrosefalus, yuk kita review ulang anatomi otak manusia. Anatomi otak manusia terdiri dari otak besar atau cerebrum dan otak kecil yaitu cerebellum. Selain itu juga terdapat corpus callosum, hipotalamus, talamus, korteks cerebral, kelenjar pituitari, pons, reticular activating system, dan medula. Dalam etimologinya, hidro diartikan sebagai air dan cephalus artinya kepala. Jadi, hidrosefalus berarti cairan di kepala. Di manakah hidrosefalus terjadi? Sesuai artinya, yaitu cairan di kepala. Yang berarti hidrosefalus menyerang bagian kepala, tepatnya di rongga otak manusia. Rongga ini berisi cairan cerebrospinal yang berfungsi sebagai bantalan pada otak manusia. Cairan cerebrospinal atau disingkat CSS bertugas memberi nutrisi ke otak, membuang limbah, dan mengompensasikan perubahan volume darah intrakranial. Sedangkan hidrosefalus terjadi akibat terlalu banyak cairan cerebrospinal yang terbentuk di otak, sehingga menumpuk secara aktif dan menyebabkan pelebaran ventrikel otak. Nah, disinilah terjadinya akumulasi CSS di ruang subarachnoid. Yuk kita masuk ke definisi hidrosefalus. Hidrosefalus adalah pembesaran ventrikulus otak akibat peningkatan jumlah cairan cerebrospinal atau CSS akibat dari ketidakseimbangan antara produksi CSS, sirkulasi CSS, dan penyerapannya. Apa saja sih etiologi atau penyebab terjadinya hidrosefalus? Pertama, faktor kongenital atau kelainan bawaan semasa janin di dalam kandungan. Nah, bagi para ibu hamil, hati-hati ya dalam menjaga kondisi dan nutrisi janinnya. Kedua, penyebab hidrosefalus yaitu akibat terserang infeksi meningitis. Lapisan meningen sendiri berfungsi sebagai pelindung yang menyelimuti otak dan saraf tulang belakang. Bila lapisan ini mengalami peradangan akibat terinfeksi, maka kondisi ini dapat menyebabkan hidrosefalus. Ketiga, penyebab hidrosefalus yaitu neoplasma atau tumor yang menyerang di area kepala. Keempat, penyebab hidrosefalus adalah perdarahan subarachnoid. Kelima, benturan atau trauma hebat di area kepala. Setelah mengetahui penyebab hidrosefalus, yuk kita kenali tanda dan gejalanya. Pertama, pembesaran kepala pada bayi, di mana
ukuran lingkaran kepala bayi lebih dari 38 cm atau di luar batas normal. Sedangkan tanda dan gejala yang muncul pada anak-anak dan dewasa adalah seringnya mengalami sakit kepala, gangguan pada penglihatan, sulit menangkap suatu pembelajaran atau gangguan daya pikir, inkontinensia atau ketidakmampuan mengosongkan kandung kemih. Bagaimana sih alur atau perjalanan penyakit dari hidrosefalus? Patofisiologi hidrosefalus dimulai dari meningkatnya produksi CSS dan melemahnya penyerapan CSS karena komplikasi dari suatu penyakit, seperti meningitis dan tumor. Cairan cerebrospinal akhirnya mengalami penumpukan di rongga otak yang menyebabkan penumpukan CSS dalam ventrikel otak secara aktif. Timbullah pembesaran kepala akibat cairan yang disebut hidrosefalus. Bila terjadi hidrosefalus, maka penanganannya adalah melakukan pemasangan pipipesan yang dapat beresiko menyebabkan infeksi, gangguan mobilisasi, dan integritas kulit. Selain itu, hidrosefalus menyebabkan terhambatnya aliran pada shunt di ventrikel otak yang meningkatkan volume CSS dan tekanan intrakranial. Bagaimana mengobati hidrosefalus? Hidrosefalus umumnya dapat sembuh seiring pertumbuhan anak, tetapi bila tidak ditangani dengan benar, maka dapat berakibat fatal. Secara medis, pengobatan hidrosefalus diantaranya dengan pembedahan, di mana pembedahan ini dapat mengurangi produksi cairan cerebrospinal dengan merusak plexus choroidalis. Pengobatannya yaitu dengan pemasangan kateter ventrikular. Kemudian, menghubungkan ventrikel dengan subarachnoid. Selanjutnya, pengeluaran cairan cerebrospinal ke dalam organ ekstrakranial.